YouTubers, ya, kawan-kawan Facebooker, kawan-kawan Twitter, dan juga ada temanter ya tentunya. Selamat sore. Hari ini saya membuat video ini di sore hari. Saya akan menginformasikan terkait masalah sembako ya atau BPNT yang tidak cair. Nah, ada banyak pertanyaan terkait soal sembako yang belum cair. Ada yang mengatakan pada 3 bulan sebelumnya BPNT-nya itu cair, akan tetapi di bulan selanjutnya ternyata tidak cair alias zonk begitu ya. Nah, saat ini saya akan menginformasikan beberapa penyebab dari sembako yang tidak cair alias zonk. Namun sebelumnya bagi kawan-kawan yang baru tiba atau baru mengunjungi channel Budi Sometimes, mohon untuk di subscribe ya, di like, share, dan di komen jika ada hal yang ingin dipertanyakan. Baik, kita lanjut informasinya ya. Nah, pertanyaan ini sudah kurang lebih sebulan ya. Saya mencoba mencari ya, mewawancarai beberapa kawan-kawan pendamping yang lain, juga ada kawan-kawan TKSK, juga saya googling di grup-grup bansos ya terkait masalah BPNT ini, dan penyebabnya ini juga sudah saya buktikan di daerah dampingan saya sendiri. Ternyata memang benar dari penyebab-penyebab tersebut ini memang berkaitan erat dengan apa yang sudah disampaikan dan apa yang sudah saya dapatkan di beberapa narasumber. Nah, penyebab yang pertama untuk KPM ya sembako yang atau juga KPM PKH yang sembakonya tidak cair. Yang pertama, pengurus PKH atau peserta PKH itu dia berada pada desil 4 dan 14 ya. Jadi ini sudah masuk kategori yang kalau misalnya kami mengatakannya ini sudah mulai sejahtera ya. Jadi seharusnya dia harus digraduasi ya. Kemudian KPM ini juga yang sudah musyawarahkan ya di desa karena sudah sejahtera atau graduasi ya, artinya sudah lulus. Jadi ketika ada yang sudah graduasi secara otomatis memang BPNT-nya memang tidak akan cair begitu. Kemudian KPM itu yang kedua, KPM itu sudah berpindah domisili, misalnya ke kecamatan yang lain atau ke kelurahan yang lain, bahkan mungkin ke kabupaten yang lain begitu ya. Jadi dia sudah pindah domisili. Itu yang menyebabkan BPNT-nya zonk ya, alias tidak cair begitu. Kemudian yang ketiga, karena pergantian pengurus, nah yang berakibat data itu mesti dilakukan penyesuaian ulang ya, dilakukan penyesuaian ulang oleh pusat ya, baik nomor rekening dan juga nomor ATM. Jadi solusinya harus melapor ke pendamping sembako ya, dan pastinya harus sabar menunggu proses karena untuk advokasi soal ini itu butuh proses, jadi tidak semudah yang dibayangkan ya. Setelah diurus jangan langsung berpikir besoknya langsung bisa cair begitu ya. Jadi mohon bersabar ya untuk KPM yang sembakonya belum cair. Kemudian yang keempat, KPM pengurus PKH itu tidak memiliki ID DTKS ya. Dia tidak mempunyai ID DTKS. Nah, yang poin 4 ini saya temukan di daerah Posokota ya. Ini curhatan dari kawan saya juga ya, pendamping PKH di Kecamatan Posokota. Dia juga menemukan kasus seperti ini ya, KPM PKH itu tidak memiliki ID DTKS. Jadi solusinya harus segera dimutakhirkan di desa di dalam aplikasi 6NG ya. Jadi datang saja ke desa, ketemu dengan Kasih Kesra atau
operator 6NG, coba ditanyakan ya apakah ID DTKS-nya ada atau tidak, nanti bisa dimutakhirkan di dalam sistem 6NG. Oke, kemudian yang kelima, KPM PKH ini terdata memiliki 2 kartu rekening ya. Jadi 1 kartu PKH, 1 kartu sembako. Jadi dia mempunyai 2 kartu. Seharusnya 1 kartu saja. Jadi yang satu itu harusnya salah satunya dinonaktifkan ya. Jadi dijadikan 1. Jadi dijadikan sebagai kartu combo gitu. Nah, kemudian yang keenam, ID DTKS itu ganda yang dipakai oleh 2 kepala keluarga ya. Misalnya orang tua dan anak. Jadi untuk ID DTKS, jadi setiap keluarga 1 ya, tidak boleh ganda ya, tidak boleh double, sehingga itu yang menyebabkan sembakonya tidak cair. Jadi ketika ganda seharusnya itu dipisah. Jadi nanti kalau misalnya ke desa, coba di cross check kembali apakah ID DTKS-nya itu ganda yang dimilikinya ya. Kalau misalnya tidak ganda, berarti bukan itu penyebabnya, mungkin yang lain begitu. Nah, selanjutnya data KPM berbeda dengan data sebagai penerima sembako ya, seperti misalnya nama ya, nomor KK, NIK, tempat tanggal lahir, dan ibu kandung. Jadi ini harus ada perbaikan data di desa dan di Dinsos ya, di dalam aplikasi 6NG. Nah, ini yang dibilang dengan data yang tidak valid ya. Ini biasanya terjadi kalau data yang tidak valid ini, misalnya ketika KPM memutakhirkan datanya di Dukcapil ya, biasanya setelah dimutakhirkan data keluarganya di dalam kartu keluarganya yang baru, hasil data yang diperbaharui itu dia tidak melaporkan ya ke desa ya, karena biasanya kan yang mengurus perbaikan data kartu keluarga itu biasanya dari desa. Cuman kadang juga ada keluarga atau masyarakat yang mengurus secara mandiri untuk pemutakhiran kartu keluarganya, akan tetapi dia lupa membawa kartu keluarganya yang baru ke kantor desa, sehingga data yang dipakai di kantor desa adalah data kartu keluarga yang lama begitu. Oleh karena itu, ketika ada hal yang seperti ini, sebaiknya kartu keluarga yang baru itu harus juga diberikan kopinya ke desa sehingga datanya bisa dimutakhirkan. Oke, kemudian yang ke 8 ya. Yang ke-8, kartu hilang dan sudah digantikan dengan kartu yang baru ya. Jadi sekedar info bahwa voucher sembako itu ditransfer melalui nomor ATM yang tertera pada kartu. Jadi bila terjadi pergantian kartu, maka yang bersangkutan harus melaporkan kepada pendamping sembako ya atau PKSK untuk nomor kartu dan ATM baru agar diteruskan ya ke bank cabang kabupaten dan dilanjutkan ke bank pusat. Nah, ini harus mengikuti prosedur ya, dan saya kira ini sangat cukup lama juga. Jadi ini yang menyebabkan BPNT-nya itu tidak cair lagi begitu ya, karena kartu hilang sudah diganti dengan yang baru. Jadi yang baru itu harus dilaporkan lagi kepada pendamping sembako atau TKSK sehingga dia bisa melaporkan kepada bank cabang sehingga langsung diteruskan ke kabupaten dan diteruskan ke pusat. Jadi prosesnya itu agak lama ya. Jadi ini yang menyebabkan PPNT-nya atau sembakonya tidak cair ya. Jadi ada 8 poin, dan sebagian di beberapa poin ini juga saya temukan di daerah dampingan saya ketika saya berkoordinasi dengan pihak desa, dan pihak desa mengakui bahwa memang ada beberapa KPM yang datanya juga tidak valid begitu. Nah, saya kira ini poin penting, 8 poin yang bisa saya share, saya bagi buat kawan-kawan sehingga ini bisa info ini bisa sangat bermanfaat. Oke, saya kira ini informasi terkait
sembakonya yang tidak cair. Diharapkan buat para KPM untuk bisa melakukan advokasi secara mandiri. Misalnya ketika soal data yang tidak valid, sebaiknya tidak perlu menunggu pendamping, langsung saja berkoordinasi dengan pihak desa supaya datanya itu harus valid dan segera dimutakhirkan begitu. Nah, selanjutnya tidak putus-putus kami informasikan untuk KPM ya, agar kartunya untuk dipegang sendiri ya, disimpan sendiri dan dimanfaatkan sendiri. Tidak ada alasan apapun untuk orang lain yang memegang kartu itu. Demikian informasi saat ini. Salam PKH.